Jalan-jalan ke rumah Pak Mamat, pulangnya membeli tomat. Kalau kita umat Nabi Muhammad, jawab salam yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Di sini kami dari kelompok 5 ingin membahas suatu permasalahan yang sedang marak dalam dunia pendidikan. Wah, apa tuh? Jadi, kami di sini ingin membahas suatu permasalahan. Tunggu dulu. Kira-kira apa ya permasalahan dalam dunia pendidikan? Hayo, pada bingung kan mau bahas apa? Kalau gitu, ikutin terus ya. Jadi, Tunggu dulu. Kan yang denger belum kenalan sama kita. oh iya. Mending kita kenalan dulu yuk. Hai, perkenalkan nama aku Nadia Salsabila. Nama aku Nabila Nusifa. Halo, aku Ananda Maulia. Dan aku, Ana Ajijah, sebagai host. Jadi, udah pada tahu kan nama-nama kita? Nah, kira-kira kita itu mau bahas apa ya? Apa ya? Jadi, kita itu mau bahas tentang Bullying. kira-kira apa sih bullying itu menurut Kakak Nadia? Jadi menurut aku, apa sih itu bullying? Bullying itu adalah perilaku agresif yang berulang, disengaja seperti menyakiti, merendahkan, atau secara menyakiti emosional dan fisik atau mental seseorang. Dan bullying itu adalah seperti kita mengusik orang lain, mengejek orang lain, dan menyakiti orang lain. Oh, jadi bullying itu intinya itu kayak mengejek ya, kayak menyakiti orang lain. Nah, contohnya itu misalkan dalam, kamu badannya pendek banget sih. Oh, berarti itu tuh termasuk bullying ya. Iya. Nah, lalu mengapa sih di lingkungan sekolah itu banyak terjadinya kasus bullying? Kalau kata-kata Kakak Nabila, apa sih itu kasusnya? Menurut aku terjadinya kasus bullying di sekolah karena lingkungan sekolahnya itu sendiri seringkali menciptakan dinamika sosial yang mendukung perilaku bullying antar siswa, dan juga kurangnya pengawasan seorang guru untuk siswa. Jadi kan biasanya jadi siswa tuh kurang diberi kesempatan bagi kasus bullying, dan guru juga kadang tidak aktif dan tidak memantau bahwa siswa tersebut tuh sedang dibully. Kan guru tidak tahu. Ada juga siswanya tuh tidak sadar akan dampaknya perilaku bullying terhadap siswa lainnya. Banyak pelaku mungkin tidak menyadari betapa seriusnya dampak emosional bagi korban yang dibullying. Ada juga perilaku bullying itu menjadi sikap yang terpelajar dari lingkungan sekitar, baik itu dari pengalaman di rumah, media, dan interaksi teman sebaya juga. Biasanya juga anak-anak tuh berbeda mayoritas ya, nggak semua orang berada semua, atau baik di sosialnya juga tidak semua orang tuh kaya. Nah, di sini biasanya terjadi perbedaan kan. Jadi anak tuh berpikir bahwa dia tuh harus bully dia gitu. Ada juga kurangnya dukungan sosial bagi korban, itu membuat mereka menjadi terisolasi dan tidak memberi keberanian untuk melawan atau melaporkan perilaku tersebut. Ada di sekolah juga kadang banyak sih terjadi bullying, dan sekolahnya tuh kurang menegakkan aturan sekolah yang tegas atau konsisten terhadap perilaku bullying. Itu beberapa alasan mengapa kasus bullying terjadi di lingkungan sekolah. Oh, jadi penyebab terbanyak terjadinya bullying di sekolah itu karena kurang pengawasan ya dari seorang guru ke muridnya. Lalu
siswa itu tidak mempunyai kesadaran bahwa perilaku itu merupakan bullying ya. Oh iya ngerti. Kalau menurut Kakak Nanda, apa sih yang menyebabkan seorang anak itu melakukan bullying? Kalau menurut aku pribadi, yang menyebabkan seseorang melakukan bullying itu yang pertama tuh kayak misalnya dia untuk bergaya, apalagi kayak di lingkungan sekolah. Dengan dia melakukan bullying itu kayak ngerasa wah dia keren sekali nih, kayak dia merasa paling jagoan. Nah yang kedua itu juga ada dari faktor orang tua, kayak misalnya orang tuanya tuh di rumah tidak ngasih dia suatu kasih sayang, jadi dia kayak kurang kasih sayang, lalu dia menafsirkannya itu dengan cara melampiaskannya itu dengan cara bullying ke orang lain. Nah terus juga ada dari faktor dirinya sendiri, kayak misalnya mental dia tersebut kurang baik, yaitu kayak seperti yang kedua tadi, kurang adanya kasih sayang dari orang tuanya, atau misalnya orang tuanya itu sering bertengkar. Mungkin sih dari aku pribadi sudah cukup seperti itu. Oh jadi gitu ya. Oh iya. Jadi menyebab seseorang melakukan bullying itu karena buat gaya-gayaan. Jadi dia itu kayak paling merasa wah saya itu keren. Oh iya. Jadi lalu faktor orang tua juga iya termasuk ya, karena kurangnya pengawasan dari orang tua dia ya. Kira-kira menurut kakak-kakak, apakah lelucon sama bully itu sama nggak sih? Kalau menurut Nanda pribadi, lelucon sama bullying itu tentu saja berbeda ya. Kalau misalnya lelucon itu kayak lebih ke bercanda-candaan antar teman, kayak misalnya antar teman dekat gitu tuh. Jadi dianya tuh buat bercanda-canda aja, dia tidak merasa kebawa perasaan. Nah kalau misalnya bullying itu udah parah, kayak udah kena mental dia, sampai melakukan ketindakan kekerasan, sampai ngata-ngatain fisik. Nah seperti itu. Lelucon itu tidak membuat menyinggung orang ya, jadi malah seperti buat bercanda aja ya, dan menghibur orang lain. Dan juga bullying itu seperti ngata-ngatain orang lain, yang berniat nyakitin orang lain ya, ngejek-ngejek orang lain. Seperti itu. Iya betul, lelucon itu kan bisa membuat orang lain tertawa, tapi tidak merugikan dan merendahkan orang lain itu. Kalau bullying juga itu bertujuan untuk menyakiti, merendahkan, yang membuat orang lain merasa tidak nyaman secara emosional atau fisik. Oh jadi gitu ya, lelucon sama bully itu beda. Oh iya ngerti. Oke, pertanyaan yang terakhir, bagaimana sih kita sebagai calon guru mengatasi bullying? Dalam mengatasi bullying di sekolah adalah seperti jadikan sekolah sebagai buat yang nyaman, seperti ciptakan lingkungan seperti yang positif, ajarkan nilai-nilai seperti rasa hormat, jadi cara menasehati, dan juga tidak melakukan intimidasi atau kekerasan kepada bullying ini, dan harus menasehati kepada orang yang bullying itu dengan cara omongan yang baik, dan juga dorong juga kepada bullying ini harus bertanggung jawab kepada korban bullying ini. Oh jadi cara mengatasinya tuh dengan jadikan sekolah sebagai buat yang nyaman. Jadi di sekolah itu harus buat yang nyaman, yang enak, tentram, damai. Lalu tidak melakukan intimidasi. Oh iya, jadi lalu mendorong siswa harus bertanggung jawab. Mungkin pembahasan kali ini sudah cukup. Kami ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah menjelaskan mengenai bullying. Saya Ana Ajijah sebagai host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.